Alhamdulillahirrabbilalamin masih di Islam itu indah. Jamaah gimana nih puasanya masih semangat kan? Masya Allah. Nah jamaah ini aku mau tanya nih. Pernah gak sih ngalamin udah sikat gigi tapi mulut masih bau? Nah ya tuh siapa yang masih suka kayak gitu. Apalagi gusi suka sakit. Nah bahkan sampai sisa makanan masih suka nyelip di gigi. Aku tuh baru tahu ya ternyata sikat gigi itu gak bisa menjangkau seluruh area rongga mulut. Makanya kadang-kadang masih suka ada plak di sela-sela gigi dan gusi. Nah aku tuh punya tips yang sangat bermanfaat biar mulut tetap segar selama Ramadan. Selain sikat gigi lengkapi juga dengan berkumur menggunakan antiseptik mouthwash. Nah kita bisa berkumur menggunakan Listerin Siwak yaitu antiseptik mouthwash. Nah Masya Allah ya. Listerin Siwak mengandung bahan alami yaitu ekstrak siwak. Untuk mulut ekstra bersih dan napas segar hingga 12 jam saat puasa. Dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Nah jamaah ini cara buka tutup botolnya gampang banget nih. Jadi untuk ukuran 250 ml dan 500 ml ini tekan dengan keras kedua sisi dari botol yang ada tanda lengkungnya. Nah jadi dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk putar berlawanan arah dengan jarum jam sampai terbuka. Gunakan sehari 2 kali setelah menyikat gigi sehabis makan sahur dan sehabis berbuka puasa. Tuangkan dalam gelas takar kecil sebanyak 15 sampai 20 ml. Kemudian kumur-kumur selama 30 detik. Nah jadi nggak usah ragu lagi nih, pakai Listerin Siwak, Listerin bersih hakiki untuk Ramadan hakiki. Nah sekarang aku akan bagi-bagi hadiah, ini aku akan bagi-bagi rezeki nih kepada 1 orang penelpon yang beruntung nih. Yang akan mendapatkan hadiah sebesar 4 juta rupiah, Masya Allah luar biasa ya. Langsung aja ya hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Nah jadi jamaah nanti kalau aku bilang Listerin Siwak, jamaah harus menjawab Listerin bersih hakiki untuk Ramadan hakiki ya. Ya kita tunggu siapa ini dia penelponnya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya, Listerin Siwak. Listerin bersih hakiki untuk Ramadan hakiki. Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan siapa dan di mana Mbak? Dengan Dwi di Jakarta. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaannya ya Mbak. Berapa kali sehari penggunaan Listerin Siwak untuk membuat mulut ekstra bersih dan napas segar hingga 12 jam? A. 2 kali sehari sehabis makan sahur dan sehabis berbuka puasa. B. 1 kali sehari sehabis makan sahur. Yang mana jawabannya Mbak? Yang A. 2 kali sehari sehabis makan sahur dan sehabis berbuka puasa. Masya Allah, Alhamdulillah jawabannya benar. Selamat Anda mendapatkan 4 juta rupiah. Masya Allah. Pajak ditanggung pemenang, Listerin bersih hakiki untuk Ramadan hakiki. Alhamdulillah. Ya jamaah kita ini selalu memiliki sifat yang selalu bekerja keras ya pastinya. Apalagi dalam melakukan sesuatu hal nih. Ini kan bagus ya kalau diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Ya karena kita bisa melatih mereka untuk bisa tekun dan sabar. Seperti adik-adik pada tayangan berikut ini, silakan.池塘边，碧榕树上，知了在声声叫着夏天。操场边，地球线上，只有那蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待可惜的童年。福利社里面什么都有，就是口袋里没有半毛钱。诸葛四郎和魔鬼党，到底谁抢到那支宝剑？隔壁班的那个男孩，怎么还没经过我的窗前？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年。
Jadi saya patut contoh ini. Yang tadi dilakukan itu, ya Allah sampai saya ngakak. Iya, Kenapa? Karena saya kan punya anak 4. Gimana kalau saya suruh antara aku mau Satu-satu praktek, ya. Kita praktekin di rumah ya, Masya Allah. Jadi ini anak-anak sedang mencoba memasukkan Ya. memasukkan benang ke Jarum. dalam jarumnya. Iya. Atau balik. Sampai kebalik nih ya kan, Masya Allah. Nah Ya. ini Ustazah bagus banget ya tayangan tadi ini. Selain melatih ketekunan anak juga bisa melatih konsentrasi dan ketelitian juga nih bagi anak-anak ya. Nah ini bagaimana cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengajari anak-anak supaya terbiasa bekerja keras dan melatih kesabaran mereka sejak dini. Masya Allah, silakan Ustazah Ya, Syifa. Masya Allah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ini lucu banget tadi saya videonya. Ustazah, Bisa bayangkan- dicontohin buat bayangkan anak-anak kalau kecil Nabi gitu ya. yang gitu. Ya, Masya Allah. Jadi emang ada cara-cara efektif yang bisa kita lakukan untuk kita yang punya anak-anak di rumah apalagi yang masih kecil ya. Salah satunya kita sering mendengar kata-kata mutiara al-ummu madrasatul ula. Wal ab mudiruha. Ibu itu adalah sekolah terbaik atau sekolah pertama buat anak-anaknya. Dan ayah itu kepala sekolahnya. Berarti antara kepala sekolah dengan sekolahnya itu harus saling bersinergi. Harus kompak, harus saling punya visi misi. Makanya sebelum melahirkan anak, itu yang harus ditekankan adalah punya visi misi dulu. Nanti setelah punya anak apa ya yang bakal kita lakukan ke anak kita? Pendidikannya seperti apa? Pola asuhnya, kurikulumnya seperti apa? Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, ketika anak kita sudah beranjak dewasa, besar ya, subhanallah. Itu yang harus dilakukan adalah mendidik mereka untuk percaya diri sejak awal. Ya. Jadi kalau anak sedang melakukan sesuatu hal yang susah, kayak tadi masukin benang ke dalam jarum ya, itu jangan langsung kita bantu. Jadi saya punya anak kecil di rumah, itu Nabil, Umi bukain ini dong. Contoh bukain agar itu kan susah ya. Jadi agar dia yang coba kemasan. dulu sendiri Dia ya coba Ustazah dulu ya. sendiri dengan kerja keras dia. Umi nggak bisa baru. Masya Allah. Coba lagi, berapa kali, 3 kali nggak bisa baru sini, Umi bantu. Iya. Jadi jangan apa-apa anak nggak bisa langsung kita bantu. Itu mengajarkan mereka untuk selalu ketergantungan terhadap orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada? Gitu. Jadi yang pertama harus ajarkan percaya diri, tanamkan rasa percaya diri bahwa kamu bisa loh nak, kerja keras dulu. Kalau memang sudah sangat sulit nanti ibu yang bantu. Gitu. Yang kedua adalah tempatkan di bi'ah atau lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik, kemudian kasih pengajaran dan aktivitas yang baik juga. Kayak tadi ya, cara melatih dan lain sebagainya gitu. Masya Allah. Ya, dan yang terakhir adalah orang tua itu harus menjadi contoh. Jadi anak itu bisa ngelihat, oh ternyata orang tua saya ini pekerja keras ya. Orang tua saya ini sungguh-sungguh ya dalam melakukan apapun. Pasti anak juga akan mencontoh teladan yang paling pertama dia lihat itu ayah ibunya. Makanya ayah ibu ini jangan sembarangan ngasih contoh gitu. Apalagi depan anak-anaknya. Apalagi dalam pengucapan ya, dalam kata-kata pengucapan, nih. karena anak itu peniru ulung. Apalagi usia di 1000 hari pertamanya itu harus kita jaga ucapan, tindak laku orang tuanya. Dan pengajarannya harus sebaik mungkin karena anak adalah gambaran orang tuanya seperti itu. Ya ini sekali lagi ya jamaah ini luar biasa sekali. Ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya Ustazah ya. Bahwa tadi kata Ustazah Syifa juga bilang anak ini peniru ulung. Jadi apapun yang kita lakukan itu mereka tuh gampang banget menangkap perbuatan dan juga lisan kita ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Ya ini Ustazah kalau ngomongin manusia nih ya pasti ada aja manusia tuh yang suka iri kalau ngeliat orang lain bahagia nih ya subhanallah. Ini rasanya mereka tuh pengen hidup tuh seenak mereka aja gitu. Jadi apa-apa iri padahal kan dibalik kesuksesan mereka itu pasti kan ada perjuangan, ada pengorbanan juga yang mereka udah jalankan gitu loh. Jadi nggak sukses tiba-tiba. Nah ini kita bisa lihat seperti tayangan berikut ini silakan. Gimana hari ini? Capek bro, lagi sepi nih. Kadang teh gue pengen banget kayak orang-orang itu. Punya rumah, mobil, bahkan sampai istri yang cantik. Tapi apa daya, gue mah apa tuh? Emang lu pikir lu tidak akan pernah meraih apa yang mereka raih? Maksudnya? Sini tangan lu. Sekarang balik tangannya.
Lihat lipatan garis tangan lu ini. Di sini ada beberapa garis utama yang menentukan nasib. Hah? Terus? Gue mah gak percaya sama yang kayak ginian. Dengerin dulu. Lihat nih. Di sini ada garis kehidupan, garis rezeki, ada pula garis jodoh. Sekarang genggamlah di mana garis tadi. Lah. Ada tangan gua. Lu tahu artinya kan? Bahwa apapun, takdir dan keadaan lu kelak, itu semua ada dalam genggaman lu sendiri. Begitu juga dengan kehidupan yang lu harapkan tadi. Orang-orang yang lu lihat sukses itu, mereka berjuang dan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ya, ini luar biasa ya Ustadz Maulana Luar- tayangan tadi ya. Saya ajukan jempol ya. Ya. Video tayangan tadi luar biasa, menginspirasi banget. Benar, Ya. karena selama ini mungkin banyak juga sebagian dari kita yang mungkin suka ngerasa iri dengan orang lain ya kan, dengan kesuksesan orang lain dan ngebanding-bandingin nih. Padahal sebenarnya orang tersebut juga pasti ada usahanya. Nah ini lalu bagaimana hukumnya membandingkan hasil usaha sendiri dengan milik orang lain? Silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini. Karena banyak orang sekarang, maaf ya, yang dilarang dalam agama itu putus asa. Apalagi putus dari rahmat dari Allah. Karena semua sudah Allah aturkan, tetapkan, semua punya rezeki. Tidak akan mungkin rezeki itu artinya salah sasaran, tidak mungkin. Tidak mungkin ibaratnya rezeki itu, rezeki orang bertukar, tidak akan mungkin. Makanya yang pertama-tama saya sampaikan, hukum membandingkan hasil usaha sendiri dengan orang lain ini sebenarnya dilarang. Kalau dalam alam menyakiti diri sendiri. Mohon maaf, memaksakan diri sampai tidak ada keinginan untuk berusaha karena membandingkan, merendahkan diri juga tidak boleh karena mohon maaf, rendah ini sampai membuat dirinya kayak maaf, tidak ada gunanya. Ini yang dilarang. Maka tapi ada hal membandingkan untuk diperbolehkan. Untuk apa? Sebagai inspirasi. Nah, aku bandingkan diriku sama inilah si ini. Tidak apa-apa. Yang penting sebagai inspirasi, sebagai panutan, dan sebagai motivasi. Itu tidak apa-apa. Supaya aku mau seperti dia. Itu sama dengan membandingkan. Tapi untuk motivasi buat diri kita. Nah itu. Kemudian untuk akan datang kalau kita bicara hukum. Bisa jadi makruh kalau bisa menghabiskan waktu. Kau pikirkan orang sementara waktu berjalan terus. Artinya durasi kamu habis karena memikirkan orang. Yang bagus kita lakukan nih, camkan maaf ya sampai tanpa menggurui. Fokus pada nikmat yang telah Allah berikan. Jangan fokus pada yang belum didapatkan. Dan fokuslah pada kekuatan diri, terima takdir Allah dan jalani proses. Masya Allah. Nah ini sekali lagi ya, jadi kita juga harus bersyukur ya Ustadz ya dengan apa yang kita punya nih. Jadi jangan sampai karena kita terlalu fokus mikirin kesuksesan orang, jadi lupa jadi kufur nikmat juga nih sama Iya. Allah ya Ustadz ya. Masya Pokoknya Allah. rezekinya Aceh beda, usaha Siva beda, usaha Sam beda, saya juga beda. Tidak bisa. Iya benar, jadi benar-benar rizki Sudah udah diatur. diatur sama Allah ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah Ustadz Syam ini bagaimana nih tanggapannya dan kira-kira ini ada gak sih ya kisah sukses para pengusaha pada zaman Rasulullah? Kalau dilihat dari pengusaha di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka inilah pengusaha-pengusaha cerdas yang bukan hanya investasi di dunia tapi juga investasi di akhirat. Kita kenal baru-baru ini sangat viral bahwasanya ternyata tabungan Sayyidina Utsman bin Affan itu masih ada sampai sekarang di Madinah. Jadi investasi beliau itu sampai tahun 2020 itu masih ada. Bahkan ada yang mengatakan tabungan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda juga masih ada itu mereka semua. Bagaimana kekayaan mereka, pengusaha seperti mereka. Kita kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan ini bulan Ramadan ya, pasti ada yang mengatakan, saya mau menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, menyumbangkan semua hartanya. Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan hartanya, investasinya masih ada. Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan hartanya, pekerjaannya masih ada. Sayyidina Utsman bin Affan menyumbangkan seluruh hartanya untuk agama, pekerjaan mereka masih ada. Banyak anak-anak sekarang dia nabung, lalu selesai itu saya mau sumbangkan semua untuk Allah, untuk dia kehilangan pekerjaan.
Ada juga orang menyumbangkan hartanya, pokoknya saya mau disuruh nyumbang. Ada biasa gitu kan, ada acara terus disuruh nyumbang. Dia nggak bawa uang, antingnya dikeluarin, dikasih. Pulang ke rumahnya bingung, kita makan apa ya, nggak punya harta lagi. Dikeluarin semua buat sumbangan. Nggak begitu sahabat Nabi. Sahabat Rasulullah SAW, dia menyumbang tapi dengan sumbangan yang sangat cerdas. Kisah sukses salah seorang di antara mereka adalah kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda, di mana ketika menghindari daripada kejaran kafir Quraisy menuju Madinah dalam tangan kosong, tapi sampai di Madinah menjadi penguasa pasar dan dia yang menguasai tempat pada saat tersebut. Jadi dia bukan hanya mencari ladang jualan, tapi dia yang membuka ladang jualan itu. Gitu. Oh, luar biasa sekali ya Ustadz. Jadi sekali lagi kita menyumbang ini juga harus mempersiapkan diri Betul, ya. jadi cerdas juga. Jadi jangan sampai apa yang kita punya saat ini semuanya main kasihin aja jadi habis, kita pun jadi nggak punya persiapan untuk diri kita sendiri. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah yang rahmati Allah, setelah ini kita masih akan melanjutkan bahasan tema kita yaitu usaha tidak mengkhianati hasil. Dan nanti di segmen 4 kita juga akan berdoa bersama untuk Indonesia agar dijauhkan dari wabah penyakit ini. Masya Allah. Dan ini aku ada info juga, akan ada Ramadan I'm in Love yang akan dibawakan oleh Habib Usman dan Kartika Putri. Ya jamaah yang rahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.